Nah, selanjutnya di sudut-sudut segitiga yang alasnya 60 cm dan tingginya 40 cm diletakkan muatan-muatan titik Q1, Q2, dan Q3 bila Q1 sama dengan plus 3 mikrokolom, Q2 sama dengan minus 5 mikrokolom, dan Q3 sama dengan plus 4 mikrokolom. Carilah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q4, yaitu plus 2 mikrokolom yang berada pada kepanjangan garis hubung Q1, Q2, dan 10 cm di kanan muatan Q2. Carilah juga medan listrik di titik di mana muatan Q4 berada. Ya, jadi muatan Q1 ini dia adalah 3 mikrokolom positif. Terus muatan Q2 minus 5 mikrokolom, muatan Q3-nya plus 4 mikrokolom, dan muatan keempatnya ini plus 2 mikrokolom. Nah, ketinggian posisi Q3 ini dia adalah 40 cm. Dan sepanjang ini dari Q1 ke Q2 itu 60 cm. Jadi ini dia setengahnya kan, yaitu 30 cm. Ini dia adalah 10 cm. Oke, kita udah siap. Nah, untuk mencari gaya elektrostatiknya, gaya listriknya, kita tinggal gunakan hukum kolom. F sama dengan K Q1 Q2 per besar dari F12 pangkat 3 dikalikan vektor dari F12, atau K Q1 Q2 ini F12 ya, per besar dari F12 kuadrat dikalikan vektor satuan yang mengarah ke 2 dari 1. Nah, ini kalau kita tinjau di sini muatan Q4 itu ada 3 sumber muatan yang akan memberikan gaya ke muatan Q4. Jadi langkah pertama yang harus kita cari itu adalah posisi relatif muatan Q4 dari masing-masing muatan Q1, Q2, dan Q3. Gitu. Jadi kita harus hitung caranya. Oke, kita hitung dulu. Jadi yang pertama kita hitung R14, yaitu jarak relatif. Nah, ini R14. Jelek. R14 itu dia adalah jarak relatif muatan 4 dari titik 1. Itu kan dia adalah 60 ditambah 10, 70 cm ke arah ke kanan ya, ke sumbu X positif. Kemudian R24 nya itu dia adalah 10 cm ke kanan. Terus R34 nya dari 3 ke 4 dia harus turun sejauh 40 cm, berarti minus 40 cm J, terus ke kanan 40 cm. Tapi gitu. Nah, kemudian kita harus mencari gaya-gaya yang ditimbulkan. Sebelumnya kita perlu mencari besarnya. Besar dari R14 itu kan dia adalah 70 cm. Nah, kita tinggal mengkuadratkan, terus kita arahkan kembali kan. Ini juga besar dari R24 10 cm. Nah, ini besar dari R34 itu dia adalah akar dari 40 kuadrat itu 1600. Nah, gini aja, 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat cm, itu jalan dia adalah 40 akar 2 cm.
Nah, jadi kita selanjutnya menghitung masing-masing gaya yang ditimbulkan oleh muatan Q1, Q2, dan Q3 terhadap muatan Q4 dengan perumusan hukum Coulomb seperti ini. Jadi kita tinjau sekarang. Nah, kita tinjau yaitu F14. Kita tinjau dari yang awal ya, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan pertama ke muatan keempat. Itu K, Q1, Q4 dibagi dengan besar dari R14 pangkat 3 dikalikan vektor R14. Hanya ya kita biarkan aja, atau kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya itu dia berapa? 3 mikrokolom, berarti 3 kalikan 10 pangkat minus 6, Q4 nya 2 mikrokolom kali 10 pangkat minus 6. Terus R14 70. Aduh, 70 pangkat 3 itu berapa ya? Nah, kita tulis saja dulu. 70 itu kan cm, harus diubah ke meter ya. 70 kali 10 pangkat minus 2 diubah ke meter. Pangkat 3 dikalikan vektor F14 nya yaitu 70 kalikan 10 pangkat minus 2i gitu. Ini satuannya Newton, satuan totalnya ya, soalnya gaya. Nah, ini nanti jadinya dia adalah, ini kita bisa coret 2 ya, kita dapatkan hasilnya 54 kali 10 pangkat minus 6 3 minus 3 minus 4 minus 3 ya, benar ya, minus 3 dibagi dengan 49 kali 4900 ini pangkat 4 pangkat 1 ya, 10 pangkat minus 2 ya harusnya. Ini kan 70 kali 10 pangkat minus 2 itu kan sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 1. Kalau kita kuadratkan menjadi 49 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini ya kita tulis saja 54 per 49 kali 10 pangkat minus 1 Newton mengarah ke I. Jadi interaksi muatan keempat oleh muatan pertama itu dia ke sana. Ya, jelas ya, dia saling tertolak karena muatannya sama-sama positif. Oke, selanjutnya yaitu F24. Ya, kita gunakan hukum Coulomb lagi yaitu K Q2 Q4 per besar dari R24 pangkat 3 vektor R24. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya itu saya lupa, minus 5 kali 10 pangkat minus 6, ini 2 ya, saya ingat 10 pangkat minus 6, ini aku juga lupa lagi, 10 cm. 10 cm kalau diubah ke meter jadi 0,1 ya, 0,1. 10 pangkat minus 1 pangkat 3, ini 10 pangkat minus 1 I Newton. Nah, ini 10 ya, 10 ini bisa coret, bisa 2 10 menghilangkan sama ini 5, minus 5 minus 6 minus 11 ditambah 9 itu berapa? 2 ya, ini minus 9 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 10 pangkat minus 2 mengarah I satuannya Newton, tidak lain dia adalah minus 9I. Jadi dia menarik karena minus. Jadi Q4, Q2 itu dia menarik ke sana. Masuk akal ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu dia adalah F34.
Itu gaya yang ditimbulkan oleh muatan ketiga ke muatan keempat. K, Q3, Q4 besar dari R34 pangkat 3 dikalikan vektor R34. Oke. K-nya adalah 10 pangkat 9, 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya, aduh kok lupa terus, 4. 4 kali 10 pangkat, berapa ya? Minus 6 ya. 2 kalikan 10 pangkat minus 6 dibagi besar R34. 40 akar 2 cm, tadi 0,4. Ya, kita tulis 40 akar 2 kalikan 10 pangkat minus 2 pangkat 3. Terus vektor R34-nya itu adalah minus 40J plus 40I. Oke, ya 40I minus 40J kalikan 10 pangkat minus 2, karena tadi cm ya. Ini satuannya Newton. Oke. Nah ini kali ini kita nggak bisa nyuruh ini sama ini. Oke, kita bisa kalikan ini 9 kali 8, jadi 72 kali 72 kali 10 pangkat minus 3, sisanya dibagi dengan 40 akar 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 3, 40I 40J kalikan 10 pangkat minus 2 Newton. Ini gimana nih? Nah, jadi kita bisa 72 kali 10 pangkat minus 4. Tapi ini 4-nya hilang. Oh, janganlah. Pangkat minus 5. Ini nanti jadi per 40 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 kalikan 10 pangkat minus 6, ini tetap 40 I minus 40 J Newton. Ini kita bisa coret deh, ini kan gampang jadinya. Wah. Nah, ini jadinya 72 kali 10 pangkat minus 5 per 1600 dikalikan 2 akar 2. Ya benar ya. 40 kuadrat itu kan 1600 ya. Di 1600 dikalikan 2 akar 2 itu 32 3200 akar 2 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan I minus J Newton. Artinya ini adalah, ini kita bisa coret di sini menjadi minus 4. Artinya 72 per 32 akar 2, atau kita bisa kalikan dengan akar 2 per akar 4. Ini 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 1 sisanya. Jadi ini nanti jadinya 72 per 64 akar 2 kalikan 10 pangkat minus 1 Newton. Ini arahnya I minus J, ini arahnya I minus J. 72 dan 64 itu bisa dibagi 8, dibagi 8 ini 9, dibagi 8 ini 8. 9 per 80 ya akar 2 I minus J Newton gitu. Nah, sekarang kita cari gaya totalnya yang dialami oleh muatan 4. F totalnya, F4 totalnya itu dia adalah F14 ditambah F24 dan ditambah F34.
F14-nya itu berapa tadi? 54/490i. 54/490i. F24-nya minus 9i. Jadi ini minus 9i. Nah, F34-nya itu dia 9/2/80 i minus j. Jadi kita bisa kumpulkan yang punya i 54/490 minus 9 plus plus 9/2/80 i minus 9/2/80j. Gitu. Ini gaya yang dialami oleh muatan patotannya seperti ini. Ini kita bisa gunakan kalkulator ya. Jadi silakan digunakan kalkulatornya. Kalau mencari medan listrik di titik 4 gitu ya. Di titik 4 itu tinggal F4 dibagi dengan Q4. Tak lain dia adalah ini semua 54/490 minus 9 plus 9/2/80 i minus 9/2/80j dibagi dengan 2. Tapi 10 pangkat minus 6. Nanti satuannya itu dia adalah Newton per Coulomb gitu. Ini gunakan kalkulator.